Halo, selamat siang pemirsa IDX Channel. Kita kembali berjumpa dalam IDX Versation Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Rosalyn Chuinla, IDX Versation Closing selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong BPI dan Antara untuk membangun kilang baru guna meningkatkan produksi bahan bakar minyak dalam negeri. Purbaya menyebut bahwa minimnya investasi kilang Pertamina berimbas pada lonjakan belanja subsidi dan kompensasi energi. Guna mengurangi ketergantungan impor BBM, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong BPI dan Antara untuk bangun kilang baru guna meningkatkan produksi bahan bakar minyak dalam negeri. Menurut Purbaya, selama ini Pertamina yang kurang proaktif membangun kilang baru dan lebih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang nilai cukup besar mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Minimnya investasi kilang Pertamina berimbas pada lonjakan belanja subsidi dan kompensasi energi. Subsidi energi naik terus dari tahun ke tahun. Energinya kan, kalau itu utamanya BBM kan, BBM itu solar, diesel, itu impor. Banyak impor, Pak. Kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar setahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru enggak? Enggak pernah. Sejak itu sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu ketemu dan Antara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru. Saya pernah, waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Kementerian Keuangan mencatat hingga Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi BBM LPG hingga listrik mencapai Rp218 triliun, lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun 2024 sebesar Rp208,4 triliun. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor minyak mentah pada Juli 2025 mencapai 786 juta dolar Amerika Serikat atau naik 34,92% secara bulanan, dan impor hasil minyak naik 5,38% secara bulanan, menjadi 1,72 miliar dolar Amerika Serikat. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Kementerian SDM mengaku memang masih ada badan usaha swasta yang belum menyepakati pembelian BBM murni melalui Pertamina. Meski demikian, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengungkapkan bahwa pemerintah tidak bisa memaksa swasta untuk membeli BBM murni ke Pertamina. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengakui masih ada badan usaha swasta yang belum menyepakati pembelian bahan bakar minyak murni dari PT Pertamina Persero. Meski demikian, pemerintah tidak dapat memaksa badan usaha swasta tersebut untuk melakukan pembelian BBM murni ke Pertamina. Menurut Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung, posisi pemerintah ialah sebagai fasilitator kerjasama antara Pertamina dengan badan usaha swasta. Hal tersebut juga dilakukan atas dasar bisnis to bisnis. Kalau ini tidak bersedia, itu kan kita juga, pemerintah tidak bisa memaksa juga, karena itu prosesnya adalah B2B. Sebelumnya, Kementerian SDM mengungkapkan terdapat 1 dari 5 badan usaha swasta yang belum menyepakati pembelian BBM murni dari Pertamina. Namun perihal hal tersebut tidak dapat dikemukakan lantaran pemerintah hanya memberikan evaluasi, tidak dapat memaksakan badan usaha swasta untuk membeli BBM murni dari Pertamina. Dari Jakarta, Rika Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia akan meluncurkan proyek Waste to Energy atau stasiun pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini akan dilakukan mulai akhir Oktober 2025, yang mana akan dimulai di daerah yang memiliki permasalahan sampah cukup besar. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia akan meluncurkan proyek Waste to Energy atau pembangunan 33 stasiun pengolahan sampah yang berkapasitas 1.000 ton per hari menjadi energi listrik sebesar 15 MW. Rencana pembangunan stasiun pengolahan sampah ini akan mulai dilakukan pada akhir Oktober 2025, khususnya akan dimulai di daerah-daerah yang memiliki permasalahan sampah cukup besar.
Managing Director Investment Danantara, Stefanus Ade Hadiwijaya, mengatakan nilai investasi per 1.000 ton sampah yang akan diolah menjadi energi pun diperkirakan akan menelan biaya sebesar 3 triliun rupiah. Investasi tersebut nantinya akan bersumber dari Danantara dan juga keterlibatan pihak swasta ataupun pemerintah daerah yang akan ditentukan secara terbuka melalui tender. Di banyak negara, masalah sampah ini boleh dibilang sudah bisa ditanggulangin dengan salah satu teknologi yang paling banyak dipakai adalah teknologi waste to energy incinerator, jadi dibakar. Budgetnya bisa cukup luas, mungkin untuk 1.000 kira-kira antara 2 sampai 3 triliun total investasinya, termasuk untuk infrastruktur pendukung. Stefanus menambahkan nantinya energi listrik yang dihasilkan dari stasiun pengolahan sampah akan dibeli oleh PLN. Adanya stasiun pengolahan sampah ini pun diyakini akan berdampak terhadap ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja yang diperkirakan pada fase konstruksi akan menyerap 1.000 tenaga kerja langsung. Dari Jakarta, Dika Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mengantongi komitmen investasi di sektor industri halal sebesar 7,2 triliun rupiah dalam ajang Halal Indo 2025 Industrial Festival yang digelar pada 25 hingga 28 September 2025. Nilai investasi tersebut mencakup kerjasama pembangunan sarana dan prasarana industri halal, pengembangan kawasan industri halal, hingga promosi produk halal di tingkat global. Kesepakatan itu turut diperkuat dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman dengan negara mitra. Selain komitmen investasi, nilai transaksi yang tercatat selama pameran ini mencapai 7,7 miliar rupiah. Angka ini naik 5 kali lipat dari capaian 2024 yang hanya sebesar 1,3 miliar rupiah. Dalam keterangan resminya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan ajang Halal Indo 2025 Industrial Festival menjadi bukti kesiapan Indonesia dalam mengembangkan industri halal yang berdaya saing global. Kemenperin menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh hasil kesepakatan serta memperkuat daya saing industri halal Indonesia di pasar global. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah ini meyakini terkait dengan keputusan ataupun potensi ekonomi berbasis kecerdasan buatan atau AI akan sangat menguntungkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Di mana pelaku usaha UMKM bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi AI untuk perluasan pemasaran UMKM. Melalui Lembaga Layanan Pemasaran UMKM atau Smesco Indonesia bersama Media Wave sepakat menjalin penandatanganan nota kesepahaman atau MOU, di mana hal ini merupakan langkah pemerintah dalam upaya mendukung percepatan transformasi digital bagi pelaku UMKM. Kerjasama ini dilatar belakangi oleh fenomena UMKM yang masih dihadapkan pada beragam tantangan mendasar. Di antaranya adalah kesenjangan akses terhadap teknologi modern, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam menguasai keterampilan digital, serta tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasikan sistem berbasis digital. Direktur Utama Smesco Indonesia Dodi Ahmad Syah Matondang menegaskan dengan penggunaan teknologi AI diharapkan pemasaran UMKM bisa memiliki daya saing yang tinggi, mampu berkembang dengan menghasilkan output 2 hingga 5 kali lebih cepat. Atau mengkolaborasikan atau menjalin lah ya, kira-kira itu bekerja bersama untuk mengembangkan dan memajukan UMKM Indonesia melalui teknologi dan informasi serta sistem. Nah, seperti yang kita tahu kan hari ini semuanya eranya itu era-era teknologi, AI dan lain-lain ya. Makanya dengan kapabilitas, kompetensi Pak IOC beserta jajaran yang ada di MWX maupun di Media Wave, kami dengan Pak Menteri gitu ya, kita juga tahu jumlahnya UMKM ini. Tapi kan sebetulnya kementerian ini, khususnya Pak Menteri kan juga pengen tahu kondisi bisnisnya seperti apa, mereka lagi trennya seperti apa, mungkin kalau ada problem seperti apa. Nah, jadi kami akan dengan Smesco ini bikin dashboard khusus supaya Smesco juga sebagai kepanjangan tangan dari kementerian bisa memonitor juga perkembangan bisnis UMKM. Dan pemirsa, berbagai informasi lain akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. PT Aneka Tambang atau ANTM menyetor modal sebesar 2,6 triliun rupiah kepada anak usahanya PT Feni Haltim. Dana itu dipakai untuk proyek hilirisasi nikel di Maluku Utara. PT Aneka Tambang atau Antam menyetor modal sebesar 2,6 triliun rupiah kepada anak usahanya PT Feni Haltim atau FHT. Manajemen Antam menyebut setoran modal sesuai rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun berjalan. Dana akan digunakan untuk membangun pabrik rotary clean electric furnace dan kawasan industri di Buli, Maluku Utara. Langkah ini sekaligus mempertahankan komposisi kepemilikan Antam atas Feni Haltim. Feni Haltim merupakan perusahaan patungan antara Antam dan Hong Kong CBL Ltd atau HKCBL. Antam memegang 40% saham, sementara HKCBL menguasai 60% saham. Dalam aksi ini, HKCBL menyuntik modal sebesar 3,95 triliun rupiah, sehingga total setoran modal mencapai 6,55 triliun rupiah. Adapun Antam menyebut kontribusi FHT akan terlihat saat pabrik RKF dan kawasan industri mulai beroperasi. Proyek ini masuk dalam proyek Dragon yang mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Selain RKF, FHT juga akan bangun pabrik high pressure acid leasing atau HAPAL di kawasan yang sama, sebagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, Astra International Tbk resmi merampungkan proses akuisisi atas PT Mega Manunggal Properti Tbk dengan nilai transaksi mencapai 3,35 triliun rupiah. Entitas usaha Astra yakni PT Saka Industrial Arjaya resmi menjadi pengendali baru EMLP setelah mengambil alih lebih dari 83% saham. PT Astra International Tbk, emiten berkode saham ASII, resmi menyelesaikan proses akuisisi atas Mega Manunggal Properti Tbk atau MMLP dengan total nilai 3,35 triliun rupiah. Melalui entitas usaha, PT Saka Industrial Arjaya atau SIA Astra mengambil alih 83,67% saham pada 30 September 2025. Akuisisi ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian jual beli saham bersyarat yang telah ditandatangani pada 21 Juli 2025. Melalui transaksi tersebut, SIA resmi menjadi pengendali baru MMLP. Keterbukaan informasi yang disampaikan Corporate Secretary Astra, Gita Tiffany Boyer pada 1 Oktober 2025 menegaskan status pengendali baru tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa proses akuisisi mencapai nilai 3,35 triliun rupiah atau setara 580,6 rupiah per saham yang sedikit lebih tinggi dari harga pasaran 560 rupiah per saham. Transaksi jumbo akuisisi MMLP juga terlihat di pasar negosiasi pada 30 September 2025. Pihak pembeli melalui broker Mandiri Sekuritas menggelontorkan dana 3,3 triliun rupiah untuk merealisasikan transaksi ini. Sementara pihak penjual terbagi dalam beberapa broker termasuk Indo Premier Sekuritas, Yobi, Kai Hian Sekuritas, dan Cipta Dana Sekuritas serta sejumlah perusahaan sekuritas lainnya. Wakil Presiden Direktur Astra, Rudi, menyampaikan bahwa sektor pergudangan menjadi salah satu bidikan penting untuk pertumbuhan Astra dalam jangka panjang. Ia menjelaskan ekspansi ke bisnis pergudangan akan mendorong skala bisnis perseroan ke depan. Langkah ini sekaligus memperkuat portofolio Astra di sektor infrastruktur yang terus diperluas. Astra saat ini tengah agresif melakukan ekspansi ke berbagai sektor strategi. Sebelumnya, konglomerasi raksasa ini juga telah masuk ke sektor kesehatan sebagai bagian dari strategi diversifikasi usaha. Rudi menegaskan tidak menutup kemungkinan Astra akan berinvestasi di sektor lain yang memiliki potensi besar di masa mendatang. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, emiten batubara PT Buma International Group Tbk yang berkode saham DOIT membukukan rugi bersih sebesar 74,21 juta dolar Amerika pada semester pertama tahun 2025. Kerugian ini memburuk hingga 179% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. PT Buma International Group Tbk atau DOID melaporkan rugi bersih sebesar 74,21 juta dolar Amerika pada semester pertama tahun 2025. Angka ini memburuk lebih dari 2 kali lipat atau 179,13% year on year dari rugi 26,58 juta dolar Amerika di periode yang sama tahun lalu. Jika dikonversi, rugi bersih DOID pada paruh pertama tahun ini setara 1,20 triliun rupiah berdasarkan kurs JIS DOR Bank Indonesia per 30 Juni 2025.
Kinerja tersebut membuat DWD mencatatkan rugi per saham senilai 0,0100 dolar Amerika Serikat atau setara 162,38 rupiah per saham. Sementara itu dari sisi pendapatan usaha, perseroan membukukan 730,21 juta dolar Amerika atau 11,85 triliun rupiah pada semester pertama 2025. Nilai itu melandai sebesar 14,5% year on year berdasarkan laporan keuangan pada 30 September 2025. Pendapatan utama DWD berasal dari penambangan batu bara dan jasa tambang senilai 730,14 juta dolar Amerika, namun masih menghasilkan rugi kotor. Produksi batu bara tercatat hanya 38 juta ton, turun 10% year on year, serta pemindahan lapisan penutup turun 23% year on year menjadi 209 juta BCM. Direktur DOID Iwan Fuad Salim menyebut penurunan ini terutama disebabkan cuaca ekstrim dan penghentian operasional terkait insiden keselamatan pada kuartal pertama 2025. Penurunan pendapatan DOID terjadi meski ada kenaikan harga jual rata-rata bisnis kontraktor tambang sebesar 3% year on year. Pendapatan dari bisnis kontraktor tambang dinilai lebih tangguh karena terlindungi dari inflasi dan pelemahan harga batu bara. Beban pokok penjualan DWD terpangkas menjadi 743,90 juta dolar Amerika, namun meninggalkan rugi kotor 13,69 juta dolar Amerika, berbanding terbalik dengan laba kotor 73,86 juta dolar Amerika pada periode yang sama tahun lalu. Dari sisi neraca total aset, DWD per 30 Juni 2025 mencapai 1,57 miliar dolar Amerika atau 25,56 triliun rupiah dengan total liabilitas 1,47 miliar dolar Amerika dan ekuitas 100,87 juta dolar Amerika. Kas dan setara kas tercatat 206,33 juta dolar Amerika serta arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 80,94 juta dolar Amerika. Arus kas investasi menunjukkan pengeluaran untuk pengembangan dengan perolehan aset tetap 112,89 juta dolar Amerika, sementara arus kas pendanaan positif didukung penerimaan senior notes 120,32 juta dolar Amerika. Tim Liputan, IDX Channel. Nah, pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini, pemirsa, 1 Oktober 2025, di mana IHSG terpantau menguat terbatas 0,01% atau menguat 1 poin ke 8.062 dan sempat menyentuh level tertingginya di 8.093,6, kemudian level terendahnya di 8.049,8. 353 saham menguat, 292 saham melemah, dan 150 saham stagnan. Dan kami hadirkan juga informasi dari jajaran top gainers, pemirsa. Sejumlah saham yang menjadi gainers pada penutupan sesi 1 hari ini datang dari BRMS dengan penguatan 11,31%, BUMI dengan penguatan 4,7%, MTEK dengan penguatan 23%, dan kemudian ada ATLA dengan penguatan 29%. Dari top losers, pemirsa, ada BBCA dengan pelemahan 1,3%, kemudian ada BBRI, pemirsa, dengan pelemahan 1,54%, Raja melemah 2,21%, dan MBMA melemah 2,33%. Dari sektoral, pemirsa, penguatan dipimpin teknologi dengan kenaikan 4,9%, barang baku 1,08%, industri melemah 1,08%, transportasi dan logistik melemah 0,91%. Pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Panasonic meluncurkan lensa Lumix terbaru, lensa ultra telefoto untuk kamera mirrorless full frame dengan sistem L-mount, di mana lensa ini menjadi produk pertama dari Panasonic yang menawarkan jarak fokal hingga 500 mm dalam keluarga Lumix S. Panasonic resmi mengumumkan Lumix S 100 500 mm f 5-7,1 sebagai lensa ultra telefoto zoom untuk kamera full frame dengan sistem L-mount. Lensa ini mampu mencapai jarak fokal hingga 500 mm dan bisa diperluas sampai 1000 mm menggunakan telekonverter 1x4 atau 2x.
Mengingat jumlah elemen yang digunakan cukup banyak, lensa ini memiliki bobot sekitar 1,28 kg. Secara konstruksi, lensa ini terdiri dari 19 elemen yang dibagi menjadi 12 grup. Di dalamnya termasuk 2 elemen ultra extra low dispersion, 2 elemen extra low dispersion, dan 2 elemen ultra high refractive. Untuk menunjang kinerja fokus, Panasonic menyematkan motor ganda berbasis linear yang menghasilkan performa fokus cepat, akurat, dan senyap di seluruh rentang fokal. Lensa Panasonic Lumix X100 500mm dibekali teknologi stabilisasi ganda yang bisa memberikan kompensasi gerakan hingga 7 tingkat ketika digunakan bersama badan kamera yang kompatibel. Lensa ini juga dilengkapi tombol fokus dan cincin pengatur fungsi yang dapat disesuaikan untuk kebutuhan foto atau video. Fitur lainnya adalah reduksi focus breathing serta perubahan bukaan diafragma dengan langkah kecil untuk hasil video yang halus. Panasonic menyatakan Lumix S100 500mm f5-7,1 akan dipasarkan mulai bulan September 2025 dengan harga $2.099 Amerika Serikat atau setara dengan 35 juta rupiah. Lebih dari itu, peluncuran resmi lensa ini sekaligus menandai hadirnya pilihan ultra telefoto baru dalam lini Lumix S. Lensa ini dirancang untuk kebutuhan khusus seperti fotografi olahraga, pemotretan satwa liar, dan astrofotografi di mana panjang fokal yang ekstrim dibutuhkan. Dengan spesifikasi lengkap dan teknologi optik terbaru, lensa ini diproyeksikan menjadi pilihan andalan bagi fotografer profesional maupun penggemar yang menginginkan hasil gambar berkualitas tinggi. Bagi sumber Addiction. Pemirsa, Logitech meluncurkan Alto Keys K98M sebagai keyboard mekanis nirkabel yang dirancang untuk bekerja dan juga bermain. Keyboard ini menggabungkan antara fitur gaming dan produktivitas dengan estetika terinspirasi ruang kerja modern. Logitech resmi memperkenalkan Alto Keys K98M sebagai keyboard mekanis nirkabel yang nyaman digunakan untuk kegiatan bekerja maupun bermain. Keyboard ini dilengkapi dengan 2 jenis switch untuk menyesuaikan karakteristik mengetik atau gaming. Alto Keys K98M memiliki desain ringkas dengan 98 tombol sertifikasi hot swappable untuk penggantian switch tanpa membutuhkan alat tambahan. Keyboard ini mengadopsi desain unique cushion gesture yang menyerap getaran saat mengetik agar suara lebih halus dan nyaman digunakan. Alto Keys K98M menyediakan switch marble yang dapat diganti sehingga pengguna bisa memilih switch sesuai karakter yang diinginkan. Ini memungkinkan suara dan rasanya sesuai gaya pribadi pengguna. Melalui aplikasi Logi Option Plus, pengguna dapat mengatur dan mempersonalisasi tombol-tombol, mengotomatisasi tugas rutin, serta mengakses fitur kecerdasan buatan dengan tombol AI Launch. Baterai Alto Keys K98M diklaim mampu bertahan hingga 12 bulan sampai mode pencahayaan mati. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan pengisian daya tanpa harus mematikan keyboard. Untuk menunjang sustainabilitas, Alto Keys K98 menggunakan plastik daur ulang sebanyak 25% pada varian graphite, 19% pada varian off-white, dan 10% pada varian lilac. Kemasannya pun dibuat dari kertas berasal dari hutan bersertifikat dan sumber terkontrol. Keyboard ini menawarkan konfigurasi switch dengan tipe linear yang memiliki respon halus tanpa tombol J-Vario. Logitech Alto Keys K98M bisa dibeli di Indonesia mulai 30 September 2025 dengan harga resmi Rp1.469.000. Produk ini dapat diperoleh melalui Logitech Official Stores di berbagai marketplace online dan mitra retail resmi. Bagi sumber Addiction. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Dan jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham, saya Rosalin Chu pamit undur diri. Pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa.